Nah saudara, Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah tidak sekali-kali karena takut, dan tidak sekali-kali karena kurang sabar, dan tidak sekali-kali karena tujuan harta tahta maupun wanita. Karena itu kepada generasi muda, kita ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda liberal, propaganda kaum zindik yang menggambarkan hijrahnya Nabi sebagai suatu pelarian. Kita buka lembaran sejarah, saudara, justru faktanya kebalikannya. Para sahabat Nabi digiring untuk meninggalkan Mekah pada hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Bagaimana kaum du'afa wal mustad'afin, saudara, dari kalangan para sahabatnya diarahkan oleh Nabi untuk meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habasyah, yaitu negeri Ethiopia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka, menjauhkan diri dari segala siksa dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian hijrah yang berikutnya, bagaimana Nabi menggiring para sahabatnya, saudara, semuanya, bukan hanya yang du'afa, bukan hanya yang mustad'afin, bahkan saudara, sahabat-sahabatnya yang gagah berani, saudara, seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, didorong oleh Nabi agar mereka segera hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Jadi praktis, saudara, hampir semua sahabat Nabi meninggalkan Nabi di kota Mekah, saudara. Andai kata Nabi kita pengecut, andai kata Nabi kita penakut, seperti dituduhkan oleh kaum zindik, seperti digambarkan oleh para kaum liberal, saudara, mestinya Nabi hijrah lebih dulu, saudara. Orang penakut itu enggak berani lari belakangan. Orang penakut itu enggak berani pergi belakangan. Orang penakut itu selalu berusaha lari lebih dulu dibandingkan yang lain. Betul? Betul. Bahkan enggak sampai di situ. Kalau Nabi kita takut, saudara, mestinya orang-orang gagah seperti paman beliau Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seperti sahabat beliau Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti sahabat yang lainnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini jagoan-jagoan kota Mekah, saudara. Kalau Nabi penakut, mestinya sahabatnya yang jagoan tadi jangan dikasih jalan, jangan disuruh hijrah, mestinya disuruh jagain Nabi, dampingin Nabi, jadi bodyguard Nabi, jadi penjaga Nabi, saudara. Tapi faktanya justru jagoan-jagoan sahabat Nabi yang ditakuti di kota Mekah, Nabi suruh berangkat duluan, saudara. Subhanallah. Begitu saya tanya, kalau begitu Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Jawab yang keempat, Nabi kita penakut tidak? Pengecut tidak? Apa Nabi hijrah karena takut? Tidak, saudara. Bahkan mari kita lihat lagi, saudara, bagaimana beraninya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu datang izin dari Allah, beliau harus meninggalkan kota Mekah, saudara. Dapat perintah dari Allah, beliau harus segera berhijrah. Beliau berangkat bersama sahabatnya tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Yang menarik, putrinya sendiri, jantung hatinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang Nabi katakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian daripada diriku. Siapa mencintai Fatimah berarti dia mencintaiku. Siapa menyakiti Fatimah berarti dia menyakitiku. Fatimah, kecintaan Nabi, jantung hati Nabi, kesayangan Nabi, ditinggalkan di kota Mekah, saudara. Nabi bukan gak tahu resiko, saudara. Dengan Nabi melakukan hijrah, sementara orang kafir ingin membunuh Nabi. Kalau mereka tidak berhasil menangkap Nabi, tidak berhasil membunuh Nabi, kemarahan mereka bisa ditumpahkan kepada Fatimah Zahra. Mereka bisa tumpahkan kemarahan mereka kepada putri Nabi. Mereka bisa aniaya Fatimah.
mereka bisa lekehkan Fatimah, mereka bisa ganggu Fatimah, mereka bisa bunuh Fatimah, saudara. Kenapa saudara Nabi harus tinggalkan putrinya? Saudara, di sini menunjukkan Nabi menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan dakwah, Nabi siap untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan putrinya, saudara, daripada harus mengorbankan umatnya, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Umatnya disuruh berangkat menabi, pergi. Jangan kau pikir akan aku, jangan kau pikirkan keluargaku, jangan kau pikirkan putri-putriku, jangan. Kalian berangkat. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau sudah begitu Nabi kita penakut bukan? Penakut bukan? Apakah Nabi kita penakut? Apakah Nabi kita penakut? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi jangan sembarangan bilang Nabi itu lari, saudara. Hijrah itu bukan lari, saudara, bukan. Nanti kita lihat kenapa Nabi kita hijrah alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ. Saudara sepupu beliau yang beliau pelihara semenjak kecil, itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru juga ditinggal oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Enggak dikasih hijrah saat itu, saudara. Ditinggal di kota Mekah, saudara, diberikan tugas oleh Nabi. Apa tugasnya? Kalau nanti Nabi meninggalkan kota Mekah, itu di rumah Nabi banyak barang titipan orang, saudara. Dipesan dulu Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ini barang milik si fulan, ini barang titipan si fulan, ini barang punya si Anu, nanti kau kembalikan satu-satu kepada yang punya. Subhanallah, saudara. Enggak, sahabatnya semua disuruh berangkat, tapi keluarga sendiri, sepupu sendiri, bahkan putri sendiri tetap dipertahankan oleh Nabi di kota Mekah, saudara. Maka itu catat baik-baik, kalau Muhammad seorang penakut, saudara, mestinya Muhammad lari duluan, bukan pergi belakangan. Betul? Kayak zaman sekarang nih, kalau lagi ada huru hara, biasanya yang lari duluan saya tanya, prajurit atau jenderal? Ayo jawab. Yang lari duluan prajurit atau jenderal? Jenderal. Prajurit emang boleh lari? Nggak boleh, prajurit disuruh maju, lu maju. Jenderalnya lari pakai helikopter, betul? Ayo jujur, betul? Apa Nabi begitu, saudara? Enggak. Apa ada Nabi suruh tuh sahabatnya maju terus Nabi lari begitu? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Umatnya disuruh berangkat duluan, berangkat kalian. Nabi belakangan, saudara. Maka itu saya tanya, kalau begitu Nabi kita jantan tidak? Berani tidak? Bagus tidak? Cinta tidak kepada Nabi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Wadang bilang lagi karena Nabi nggak sabar, karena Nabi nggak sabar hijrah. Siapa bilang nggak sabar, saudara? Anda tahu, tatkala orang-orang kafir Quraisy datang membujuk Abu Thalib, datang menghasut Abu Thalib, saudara, supaya Abu Thalib jangan lagi melindungi Nabi, saudara. Dari mulai bujukan sampai kepada rayuan, sampai kepada ancaman-ancaman ke Abu Thalib supaya Abu Thalib tidak melindungi Nabi. Akhirnya terakhir, begitu Abu Thalib lihat, saudara, Masya Allah, keponakannya yang tercinta ditekan, diancam, tapi tetap Nabi berjuang, saudara. Akhirnya Abu Thalib menangis, saudara. Menangis. Begitu Nabi lihat Abu Thalib menangis, saudara, Nabi tegur Abu Thalib, wahai pamanku, apa kau mulai goyah untuk melindungiku? Apa kau mulai goyah? Kau khawatir untuk menjagaku? Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, aku cinta kepada engkau, aku sayang kepada engkau. Aku lihat perjuanganmu ini berat. Kau diancam, kau ditekan, kau diteror, kau mau dibunuh. Apa enggak ada cara lain supaya kau ini enggak ditekan oleh mereka? Abu Thalib minta Nabi pakailah cara lain. Bagaimana caranya supaya Nabi ini enggak ditekan, enggak diteror, saudara? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Thalib? Ya ammi ya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, itu segala bentuk ancaman, segala bentuk teror, itu segala bentuk beban dakwah,
Saudara, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kecil semuanya. Kulli Quraisy, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, hei pamanku, apa yang harus dikatakan? La wada'atis samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadal amr wallahi ma fa'altu. Hei pamanku, kecil itu beban yang mereka bebankan di pundakku dengan tekanan, dengan teror, dengan ancaman. Andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ditaruh beban yang begitu berat supaya aku tinggalkan daripada kewajiban dakwah ini, wallahi kami Allah ma fa'altu, tidak akan pernah aku lakukan. Takbir. Baru beban caci maki, hinaan, kata Nabi kecil. Baru beban teror, ancaman kecil. Ambil matahari, ambil bulan yang begitu berat, taruh di pundak Nabi, saudara. Tetap Nabi tidak akan bergeser untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Nah, kalau begitu saya tanya, kalau gitu Nabi sabar tidak? Jawab yang keempat, Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Nabi tabah tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Enaknya ngomong Nabi nggak sabar, saudara. Kemudian pada kesempatan lain lagi ada yang bilang, ini kan Nabi hijrah karena di Mekah kekurangan pengikut. Karena kekurangan pengikut, jadi Nabi nggak bisa jadi pemimpin. Karena Muhammad nggak bisa jadi pemimpin, Muhammad nggak bisa ngumpulin harta. Karena nggak bisa ngumpulin harta, Muhammad nggak bisa kawin banyak wanita. Makanya waktu di Mekah Muhammad miskin, nggak punya harta, bukan pemimpin, istrinya cuma satu. Nah makanya Muhammad cari peluang, bagaimana supaya bisa jadi pemimpin, bagaimana supaya bisa mengumpulkan harta, bagaimana supaya bisa kawin dengan banyak wanita. Makanya Muhammad mencari tempat lain yang pengikutnya banyak, yaitu Madinah. Sampai di Madinah punya banyak pengikut, jadi pemimpin, dapat harta banyak, nah kemudian bisa kawin dengan banyak wanita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu penghinaan tidak kepada Nabi? Penghinaan tidak kepada Nabi? Saudara, begitulah cara berfikirnya kaum Sindik. Begitulah cara berfikirnya kaum liberal yang tidak punya akhlak, tidak punya iman, tidak punya adab, seenaknya menilai dengan akal pikiran mereka dan hawa nafsu mereka. Saudara, andai kata betul Nabi menginginkan tahta, harta dan wanita, mestinya Nabi tidak perlu hijrah, saudara. Loh kok bisa? Nabi didatangi oleh pentolan orang-orang kafir. Saudara, bagaimana tatkala orang-orang kafir Quraisy berkumpul mengutus sepuh mereka yang bernama Utbah ibn Rabi'ah, saudara, yang saat itu umurnya sudah 80 tahun lebih. Julukannya adalah Hakimu Quraisy, yaitu saudara begawannya Quraisy, orang Quraisy yang sangat dihormati, saudara, yang dianggap paling arif dan bijaksana, diutus untuk bertemu dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diutus, saudara, tahu apa yang terjadi? Begitu dia bertemu dengan Nabi, apa dia katakan? Ya Muhammad, aku diutus oleh seluruh masyarakat Quraisy. Aku disuruh menanyakan kepada engkau. Engkau punya pekerjaan ini, menyebarkan agama baru. Apa sih yang kau mau? Andai kata kau ingin kekuasaan, mau jadi raja, kami bangsa Quraisy siap menobatkanmu jadi raja kami. Kalau kamu ingin harta benda, kami masyarakat Quraisy akan mengumpulkan separuh dari seluruh kekayaan kami untuk kami berikan kepada engkau, sehingga kau menjadi terkaya di tengah bangsa Arab. Ya Muhammad, kalau kau ingin wanita cantik, akan kami kumpulkan, kami pilih wanita-wanita Arab yang tercantik untuk kami serahkan kepada engkau. Syarat, stop penyebaran agama baru ini, stop dakwah ini. Saudara, itu penawaran dari orang-orang kafir Quraisy buat Nabi. Ditawarkan jadi raja Arab, tahta,
ditawarkan untuk menjadi orang paling kaya, harta saudara, ditawarkan untuk punya istri-istri daripada wanita-wanita Arab tercantik, wanita. Nabi sudah ditawarkan depan mata saudara, tahta, harta dan wanita. Nabi hanya tinggal menganggukkan kepala, Nabi hanya tinggal mengedipkan mata, Nabi hanya tinggal menyetujui, selesai. Kalau Nabi mau tahta, Nabi mau harta, Nabi mau wanita, saudara, tidak nantinya saudara untuk harus hijrah, enggak perlu hijrah, tinggal iakan, Nabi dapat itu semua saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu Utbah ibn Rabi'ah selesai bicara, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Utbah, sudah selesai kau sampaikan hajatmu? Ya Muhammad, aku mau tahu apa jawabanmu. Nah kalau begitu isma, kau dengarkan baik-baik apa yang akan aku baca. Nabi bacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 13 saudara. Nabi baca dengan tartil ayatnya, Nabi baca dengan tenang ayatnya saudara. Ayatnya menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran, rahmannya Allah, rahimnya Allah, agungnya Al-Quran saudara, indahnya agama yang diturunkan oleh Allah. Setelah didengar saudara oleh Rabi'ah bin Utbah ini saudara, habis Nabi selesai membaca, Nabi balik bertanya, ya Utbah, sudah kau dengar yang aku baca? Utbah diam, tidak menjawab, langsung permisi meninggalkan tempat saudara. Gemeter badannya dengar itu ayat. Begitu keluar dari rumah Nabi bergegas menemui orang-orang kafir Quraisy yang lagi berkumpul. Apa kata Rabi'ah bin Utbah? Masyarakat Quraisy, segenap bangsa Quraisy, hari ini aku mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ma huwa bisy'ri wala bisihri. Apa yang diucapkan oleh Muhammad, dibaca oleh Muhammad, itu bukan syair, itu bukan ilmu sihir, walal kahanah, dan itu bukan mantra-mantra perdukunan. Bukan. Ini apa yang dibaca oleh Muhammad. Aku mengendus ini akan terjadi nabaun azim, satu peristiwa yang besar di kemudian hari. Maka itu aku usulkan kepada kalian, kata Rabi'ah, mulai hari ini kalian jangan ganggu Muhammad. Kalian jangan ikut agamanya Muhammad, jangan juga ganggu Muhammad. Biarkan aja orang ini dengan urusannya. Biarkan, ini akan terjadi peristiwa besar dari apa yang dibacanya tadi. Jangan diganggu. Ini nanti kita lihat saja bagaimana seluruh bangsa Arab menghadapi Muhammad. Kita bangsa Quraisy nonton saja. Lihat, kalau nanti seluruh bangsa Arab ini marah kepada Muhammad karena sesembahan mereka diprotes oleh Muhammad, dihina oleh Muhammad, saudara, sehingga bangsa Arab akan membunuh Muhammad, maka kita nggak perlu kerja keras. Muhammad mati dibunuh oleh bangsa Arab yang lain tanpa campur tangan kita. Tapi ingat, kalau ternyata Muhammad berhasil menaklukkan seluruh bangsa Arab, Muhammad berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab, maka milkuhu milkukum, maka kerajaannya Muhammad menjadi kerajaan kalian, wa izzuhu izzukum, dan kemuliaannya Muhammad menjadi kemuliaan kalian semua. Luar biasa saudara. Gak bisa Nabi diiming-iming mau disogok dengan tahta, harta, wanita. Gak bisa saudara. Itu kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu saya tanya sekali lagi, Nabi kita tegar tidak? Sabar tidak? Apa bisa Nabi disuap? Apa bisa Nabi disogok? Takbir. Saudara, ini orang-orang kafir ngebujuk Nabi saudara, ngerayu Nabi. Bukan hanya dengan tahta, harta dan wanita. Saudara, sampai-sampai ada kompromi akidah. Mereka datang, apa mereka bilang? Saudara ya Muhammad, kita nggak usah ribut, udah kita damai saja. Kenapa sih kita saling bermusuhan? Kita sama-sama Quraisy, kita satu bangsa, kita satu keluarga. Oh, Nabi senang diajak damai, Nabi senang diajak saudara untuk tidak bermusuhan. Tapi Nabi kita cerdas. Nabi tanya, maksudnya damai bagaimana? Apa mereka bilang? Begini saja, kita udah mulai hari nggak usah ribut, kita damai. Satu hari rame-rame kita sembah Allah, besok rame-rame kita sembah berhala, lusanya rame-rame kita sembah Allah.
hari berikutnya lagi rame-rame sembah berhala. Luar biasa, saudara. Artinya apa? Ada tawaran akidah untuk dicampur adukan, saudara. Sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala. Ini namanya mencampur adukan agama. Betul? Betul? Saya mau tanya, di zaman sekarang mencampur adukan agama ada tidak? Ada tidak? Idul Fitri di Lebaran, Natal dia ikut juga ke gereja. Ada gak? Ada gak? Boro-boro orang awam kiai yang Natalan ada. Jujur, betul? Betul? Ini saudara, cerita mencampur adukan agama itu sudah ada dari zaman Nabi, ditawarkan. Lalu apa jawab Nabi? Kali ini bukan lagi Nabi yang menjawabnya, saudara. Allah yang menjawabnya. Saat itu juga Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Apa Allah nyatakan kepada Nabi? Qul ya ayyuhal kafirun. Hei Muhammad, katakan, jawab itu. Jawab itu tawaran kompromi akidahnya orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak sekali-kali menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dan bagi kalian agama kalian waliyadin. Dan bagiku agamaku. Subhanallah. Allah ajarin Nabi jawabnya jawaban tegas, saudara.